tambahan, jaga privasi pasien, pasang penutup tirai dan tutup pintu. Jadi semuanya ditutup ya, biar privasinya terjaga. Atur posisi pasien senyaman mungkin. Lebih nyaman adalah setengah duduk. Jadi pasiennya diposisikan setengah duduk. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian baca sesuai dengan SOP-nya ya. Bersihkan dengan kasa atau batu. Jadi dibersihkan dari mana yang mau dipasang. Kalau misalkan kamu pasangnya mau yang kiri, ya kiri yang dibersihkan, kanan ya kanan dibersihkan. Ya, mau dua-duanya dibersihkan boleh, karena nanti belum tentu sekali pasang itu berhasil di hidung satu. Ya. Oke. Kemudian pasang perlak dan kain pengalas di atas dada pasien. Perlaknya biasanya pakai yang kecil aja ya. Taruh di atas dada pasien biar apa? Untuk mengantisipasi kalau misalkan dia muntah. Oke. Buka pasang kemasan steril NGT dan masukkan ke dalam bak instrumen. Ya. Kemudian pasang sarung tangan. Anggap sarung tangannya sudah dimasukkan ke dalam bak instrumen. Ya, pakai sarung tangannya satu dulu. Karena nanti kita masih butuh gel untuk melicinkan selangnya, jadi tangan satunya nggak boleh pakai sarung tangan dulu. Untuk buka gelnya dimasuk atau ditaruh di atas hand spoon. Kemudian pakai satunya. Kemudian ukur panjang selang. Dari mana ngukurnya? Ujung akhir selang. Ujung akhir selang. Jadi yang ini, yang akhir adalah yang di sini ya. Nanti kan yang dimasukkan kan yang ujungnya ini, yang pangkal ini yang akan diukur. Jadi harapannya ini tetap steril karena nanti masuk hidung ya. Mengukurnya bagaimana? Dari setinggi ujung ukur panjang selang dengan cara ujung akhir selang setinggi ujung sternum. Sternum itu mana? Dada itu yang mana? Sternum. Kalau orang Jawa bilang adalah ulu hati. Tungkul hati. Jadi yang bagian ini ditaruh di ulu hatinya, ya. Misalkan ulu hatinya di sini, kemudian sampai ke hidung, ya. Seperti gambarnya, dari ulu hati ke hidung, kemudian dari hidung ditarik ke telinga. Ini kan tadi batasnya ulu hati di sini. Kemudian dari telinga sini ke hidung. Ya. Nah, itu nanti yang dimasukkan adalah sisanya. Kegedean pisan. Hidung dibuka. Hidungnya ada sama. Iya. Ganti bani ini kecil banget. Dari ujung sternum ke ujung hidung, ya, ke ujung hidung, kemudian dari hidung ditarik ke telinga, pas di telinga, kemudian sisanya ini yang dimasukkan. Karena tangan ini tadi kan sudah terkena gel, ya, kemudian ini dioleskan ke gel, ya, biar nanti masuknya licin. Oke. Kemudian licinkan ujung pipa dengan lem atau gel. Masukkan NGT perlahan sambil pasien disuruh menelan. Kalau dia pasiennya sadar atau dia pasiennya dewasa, ajak dia berkomunikasi saat kita memasangkan. Ya, permisi ibu, bapak, adik, ini nanti kita masukkan selang ke dalam hidungnya. Nanti kalau misalkan ada rasa tidak nyaman, jenengan bilang, nanti saya hentikan sebentar.
Kalau misalkan nanti ada batuk, jadi ditahan sebentar sambil kita masukkan pelan-pelan ya. Misalkan kita masukkan di hidung kanan. Permisi ya Bu, dimasukkan sampai ke batas tadi yang kita bilang, sampai ke hidung tadi ya. Ya. Yuk masukkan pelan-pelan. Masuk. Kok ada yang di belakang itu enggak lihat ah? Oke, sudah selesai. Sampai yang batas kita cek di hidung. Kemudian apa langkah selanjutnya? Kita memastikan selang ini benar masuk ke lambung ataukah ke paru-paru ya. Ada dua teknik cek untuk benar masuknya atau tidak. Yang satu dengan cara ini diisi air ya. Kemudian pangkal selangnya kita buka, kemudian kita masukkan ke dalam air ya. Bagaimana untuk hasilnya? Kalau ada gelembung udara yang keluar, berarti masuk ke paru-paru. Jika masuk lambung tidak ada gelembung. Betul. Jadi seperti kalian kalau misalkan tambal ban, kalau misalkan dimasukkan kan ada blebeknya ya. Kalau ini dimasukkan ke air kemudian ada gelembung yang keluar atau udara yang keluar, berarti dia masuknya ke paru-paru. Salah atau betul? Salah. Berarti harus diapakan? Dicabut lagi, dimasukkan ke hidung yang kiri. Ya, ganti. Tapi kalau misalkan kita cek demikian ternyata tidak ada gelembung, berarti sudah berhasil. Oke, ini cek yang pertama. Cek yang kedua menggunakan stetoskop. Apa yang mau kita dengarkan? Suara apa? Lambung. Suara lambung. Lambung itu berada di kanan apa di perut kiri? Kiri. Kiri kanan. Kiri. Perut kanan, hati, lambung kiri. Ya. Berarti kemudian kita cek apakah ada suaranya. Pakai apa selain kita tes di sini? Pakai spuit. Ya. Dimasukkan udara 2 sampai 3 cc. Oke, udara saja. Kemudian kita buka selangnya. Kita masukkan udara di sini. Ya. Tangan kanan memegang spuit, tangan kiri memegang lambung stetoskopnya. Beriringan kita masukkan udara sambil kita dengar lambungnya. Ya. 1 2 3 blek. Ya. Kalau misalkan kamu di dalam lambung atau di stetoskopmu kamu mendengar udara atau suara blebek, biasanya gitu. Itu biasanya sudah betul masuk ke lambung. Tapi kalau misalkan kamu mendengarkan tidak ada suara apapun yang keluar, berarti salah. Ya. Itu ada dua teknik untuk cek benar atau tidaknya NGT masuk. Oke. Kemudian pasang spuit dan pipa corong pada pangkal pipa bila sudah yakin selang masuk lambung. Ini biasanya kalau misalkan sudah selesai dan sudah betul masuk lambung, karena ini kan terpakai untuk waktu yang lama, nggak mungkin sehari 2 hari kan. Jadi harapannya diberi plester. Kalau dia pasangnya di hidung kiri, kita plesternya di mana? Pipi kiri. Pipi kiri. Ibu permisi ya, ini saya pasang plester biar tidak geser. Betul. Karena ini kuku-kukunya kelem, jadinya tidak jadi kuku. Ini ya harapannya ya. Harapannya berbentuk kupu-kupu bagus ya. Tapi tidak jadi bagus. Oke. Ibu saya plester biar tidak geser ya. Kemudian ambil makanan cair sesuai dengan dosis. Kalau memang sudah terpasang, berarti kita sesuaikan dengan anjuran dokter atau resep dari puskesmas bahwa ibu harus makan sehari 3 kali, harus minum obat sehari 3 kali. Makanya kita sediakan obat cair dan makanan cair. Ya, misalkan
harus makan sehari 3 kali dengan takarannya 10 cc harus selesai, harus masuk makanan. Nah, ini dibuka, kemudian dimasukkan makanannya ya. Jadi meskipun kita pasiennya koma, tidak sadar, kita memberikan makanan pasien tetap harus pelan-pelan, tidak sekali langsung dihabiskan ya. Jadi dimasukkan pelan-pelan sambil kita lihat reaksi pasiennya ya. Kalau misalkan dia reaksinya tersedak atau mungkin dia ada ketidaknyamanan bahaya, ya sudah kita hentikan sebentar sampai pasiennya rileks, baru kita lanjutkan memberikan makanannya ya. Pelan sampai habis ya. Kemudian kalau sudah habis, apa yang kita kerjakan? Si air. Klem. Ya. Kenapa kita pasang di situ ada tulisan klem? Saya bilang tadi kalau misalkan ini tidak ada tutupnya, NGT-nya kan biasanya ada yang uculan tidak ada tutupnya seperti yang besar itu. Iya. Ini fungsinya klem adalah kita klem biar tidak ada Yang keluar. nah gini. Tapi kalau misalkan sudah ada tutupnya, ya sudah, kita nggak usah klem ya. Kemudian setelah makanan semuanya masuk, kita apakan? Dibilas ya. Selang itu biar terlihat putih, bersih, jadi tidak ada kelihatan merah-merah, warnanya jus, hijau-hijau, warnanya alpukat gitu ya. Jadi biar kesannya bahwa di keluarga itu bersih gitu ya. Takutnya kalau misalkan ada merah-merah, anggota keluarganya apa itu yang keluar ya, padahal itu adalah makanan yang tidak dibilas ya. Jadi dikasih air matang ya, dibersihkan selangnya sampai terlihat bersih, baru selesai ya. Jangan lupa ditutupkan kembali ya. Kalau ini terbuka, otomatis takutnya keluar lambungnya atau kemudian ada udara yang masuk. Begitu. Langkah berikutnya, selamanya dia akan kentel klem. Jadi klem itu terpakai selama terpasang NGT ya. Gitu. Karena fungsinya kan memang dia menutup selangnya biar tidak terbuka. Tapi sekarang jarang kalau misalkan dia sudah tidak pakai yang ini ya. Sekarang sudah modern semua, sudah ada tutupnya. Jadi memang lebih praktis dan lebih enak dipandang kalau memang sudah ada tutupnya ya. Kemudian setelah selesai, kalau misalkan dia butuh dimasukkan obat, jadi kalau itu habis makan waktunya minum obat, ya silahkan dimasukkan obat cairnya sesuai dengan dosis ya. Jangan lupa meskipun minum obat, selesai minum obat dibilas. Oke. Kalau sudah, bereskan peralatan, rapikan pasien, lepaskan sarung tangan dan masukkan ke dalam klorin, larutan atau alat-alat yang sedang selesai digunakan seperti bak instrumen, kemudian bengkok, ada klemnya terpakai, yang butuh disterilkan masukkan ke dalam bak instrumen, masukkan ke larutan klorin ya. Cuci tangan dan sabun jangan lupa. Yang terakhir adalah dokumentasi tindakan. Jadi setiap selesai tindakan, nama pasiennya siapa, jam berapa diberikan makanan, nutrisi yang masuk itu makanannya apa, jumlahnya berapa, kemudian obat yang masuk obat apa, obat yang diberikannya berapa cc atau berapa dosisnya harus tercatat ya. Karena biasanya kalau misalkan kalian di rumah sakit ada pasien bayi, itu biasanya kan ada lembaran yang nempel di inkubator pasien biasanya gitu. Jadi jam berapa dia minum, jam berapa dia makan, jam berapa dia minum obat, semuanya terdokumentasi biar tidak kelewat ya. Kalau dia pasiennya